Persekutuan kaum Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita persiapkan diri kita dengan baik untuk kita mengikuti ibadah pada malam hari ini. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Mars Pelkat PKB, Persekutuan kaum Bapa seluruh GPB, dan apa yang seterusnya. Persekutuan kaum Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, Allah penyelamat dan pemberi berkat telah memilih dan melihara kita hingga sebagaimana kita ada pada saat ini. Tuntunannya pasti di tengah gurun dunia. Karena itu, hendaklah kita terus sujud menyembah Allah serta bersyukur dan bersaksi atas kasih yang Ia berikan. Dengan rasa syukur dan bersukacita, kita datang beribadah kepadanya. Mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2, haleluya pujilah dan apa yang seterusnya. Mari kita masuk dalam doa pembukaan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami kenal dan kami panggil di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan ini Tuhan. Kami bersukacita dan bergembira, karena Tuhan masih mengisi kami sekalian pada malam hari ini sebagai anggota persekutuan kaum Bapa. Dan masih diberikan kesempatan kembali menikmati firman Tuhan. Firman yang selalu mengingatkan kami segala kebenaran kami. Biarlah itu semua menjadi bagian kami Tuhan Yesus. Bila kami bersukacita karena firman itu
dan kami boleh pakai dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia. Bapa yang di surga, kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini, dari pertengahan permulaan sampai dengan selesainya, hanya boleh dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan 4. Kita akan belajar secara berbelasan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Dan bermazmur bagimu, Dipersilakan duduk kembali. namamu. Bapak dipersilakan duduk kembali. Dan sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan, kita nyanyi lagi dari Kidung Imat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kau dosa dan derita, kebimbangan kalanya, sumber suka yang abadi, dirinamu menyerap. Kau memberikan mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Persekutuan ke Bapak yang saya hormati, untuk diketahui bahwa akan memintakan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saya sebut dengan hormat Pendeta Julian Prabat Lende, untuk itu saya persilahkan. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 67, Mazmur 67 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Mazmur 67 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Sebagai Bapak-bapak, kami mengucap syukur, kami boleh menyelesaikan segala aktivitas kami pada hari ini. Sekarang kami mau duduk diam sebentar untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Penuhilah keluarga kami, rumah tangga kami dengan Roh Kudus, sehingga sekalipun kami beribadah dari rumah, tetapi perjumpaan dengan Tuhan lewat pujian, firman Tuhan, lewat persekutuan yang beribadah ini, meneguhkan, memberikan kekuatan baru bagi kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, saya undang kita berdiri. Mazmur 67 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 kita baca secara berbalasan. Saya membaca kalimat yang dicetak keluar dan saudara bapak-bapak membaca bagian-bagian yang dicetak ke dalam. Mazmur 67 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya.
supaya jalanmu dikenal di bumi. Dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak-bapak silakan duduk. Mari kita lihat ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Bapak-bapak yang terkasih, kita seringkali mengatakan begini, God bless you. Tuhan memberkatimu. Setelah ibadah, kita seringkali mengatakan Tuhan memberkatimu. Lalu setelah kita teleponan, mengakhiri telepon kita selalu mengungkapkan Allah memberkatimu, atau God bless you, atau Jesus bless. Dan kita ungkapkan itu dengan sangat wajar. Lalu kita juga mengakhiri WA kita selalu mengungkapkan bahwa Allah memberkatimu. Dan saudara-saudara, apakah kita memahami arti perkataan kita? Atau benar-benar kita menginginkan orang di sekitar kita, atau tujuan daripada mengungkapkan Tuhan memberkatimu, Allah memberkatimu itu adalah baik, benar? Memang kita senang orang-orang di sekitar kita diberkati, atau itu hanya lip service saja? Itu hanya sekedar ungkapan saja. Mari Bapak-bapak kita sedikit pahami arti berkat. Kata berkat dalam Perjanjian Lama itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya berlutut. Seperti yang dilakukan seorang rakyat kepada rajanya. Dia datang menyembah rajanya, lalu dia berlutut setelah dia memohon kepada rajanya. Setelah itu dia juga berlutut menyembah. Nah, itu artinya berkat. Jadi ketika kita berlutut di hadapan raja dalam Perjanjian Lama itu artinya berkat. Dengan kata lain, kita memohon berkat, tetapi kita juga memberkati raja itu. Itu arti dari berkat. Jadi berkat itu kita datang berlutut di hadapan Tuhan, lalu kita juga memberkati. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, berkat yang kita pohonkan itu menambah kehidupan kita. Jadi berkat itu dengan kata lain nilai tambah bagi kita. Bukan saja materi tetapi karakter, bukan saja karakter tetapi hikmat yang ditambahkan. Lalu kita bisa bandingkan itu dalam Mazmur 103 ayat 1. Dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dengan kata lain ungkapan ini mau mengatakan berterima kasih banyak untuk semua yang kita hadapi. Sehingga kita menaikkan pujian kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang kita alami. Lalu istilah berkat dalam Alkitab juga melingkupi apa yang disebut dengan bertambah banyak. Itu berkat. Dan berkat ini di kitab Ulangan diungkapkan begini. Ulangan 28 ayat 3 sampai 5.
Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ayat 12 juga pada pasal 28 kitab Ulangan mengatakan, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu dan pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Itu bentuk-bentuk daripada berkat. Tetapi arti berkat sendiri adalah kita berlutut di hadapan Tuhan, memohon berkat. Dan saudara, banyaknya berkat atau jenis-jenis berkat ini dalam bahasa Ibrani disebut dengan shalom atau damai sejahtera. Dan saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak yang terkasih, damai sejahtera dan berkat itu senantiasa berbarengan. Makanya kita bisa bandingkan dalam Mazmur 29 ayat 11 dikatakan, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Selalu berbarengan, berkat sejahtera. Jadi shalom itu berkat daripada Tuhan. Tetapi tidak berhenti di situ. Dalam perjanjian baru, berkat itu dari kata eulogeo. Eu artinya baik, logeo artinya berkata. Jadi bapak-bapak yang terkasih, berkat ini berarti saudara mengatakan hal-hal baik kepada orang lain. Jadi betapa berkuasanya berkat itu, betapa berkuasanya kata-kata itu. Jadi saudara harus berkata-kata yang baik kepada orang-orang di sekitarmu, kepada anakmu, istrimu, kepada keluarga besarmu. Kata-kata yang baik itu disebut dengan berkat. Jadi kata-kata yang keluar dalam diri kita, dari diri kita untuk orang lain seharusnya baik. Karena itu berkat, betapa berkuasanya kata-kata itu. Nah saudara, dari sini kita bisa lihat Matius 12 ayat 36 sampai 37 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut bibir kita ini seharusnya kita tahu itu adalah berkat bagi orang lain. Nah saudara-saudara, di sini kita bisa mengerti ketika Tuhan ada murid-murid Tuhan menghalangi anak-anak datang kepada Tuhan, lalu Yesus mengungkapkan bahwa jangan menghalang-halangi anak-anak, lalu dia memeluk anak-anak itu, lalu dia memberkati. Memberkati di sini dia tidak menumpangkan tangan, tetapi memberkati di sini kata-kata yang keluar dari dirinya adalah kata-kata berkat. Dan saudara-saudara yang terkasih, ini juga kita bisa lihat ketika Petrus mengungkapkan hal yang baik. Yesus mengatakan bahwa engkau adalah batu karang, di atasmu akan berdiri gereja. Jadi mau mengatakan bahwa pentingnya kata-kata berkat itu atau kata-kata yang baik dalam keluar dari diri kita, karena itu adalah berkat. Betapa berkuasanya kata-kata itu. Makanya bapak-bapak, kita koreksi kembali kata-kata kita terhadap pasangan hidup kita, istri, anak-anak. Karena apa yang keluar dari perbendaharaan mulut bibir kita ini sangat-sangat memberkati orang-orang di sekitar kita. Bayangkan saja kalau yang keluar adalah hinaan, tekanan bagi mereka, kata-kata yang sama sekali melecehkan mereka, itu sangat-sangat membuat anak-anak kita terluka, istri kita terluka, sekalipun hanya lewat verbal, itu sangat menyakiti. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan lebih baik pukul daripada mengatakan hal yang jahat seperti itu. Nah bapak-bapak yang terkasih, ketika kita memahami arti berkat, mari kita belajar dari Mazmur 67 ini. Mazmur 67 ini
kita menemukan ada 3 kali diulang oleh pemazmur tentang Allah memberkati kita. Dalam Alkitab ketika sebuah kata diulang-ulang itu berarti penegasannya. Kita lihat pada ayat yang pertama. Dikatakan kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Lalu pada ayat 2 terakhir, ayat 7 dan 8, tanah telah memberi hasil. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Ada 3 kali berkat diulangi kata ini. Mau menunjukkan bahwa ini penting, berkat Tuhan ini. Berkat Tuhan itu kita butuhkan. Yang pertama, yang harus kita sadari bahwa saudara dan saya membutuhkan berkat Tuhan. Itu berarti apa? Kita datang bertelut di hadapan Tuhan. Lalu kita juga harus mengeluarkan dari perbendaharaan mulut bibir kita ini dengan kata-kata yang baik. Karena itu berkat. Bukan sekedar Tuhan memberkatimu. God bless you. Tuhan memberkatimu. Tuhan menyayangimu. Kita selalu saja hebat kalau mengatakan hal itu. Tetapi apakah benar-benar itu keluar dari diri kita bahwa kita senang orang diberkati? Bahwa kita senang orang-orang mendapat berkat, atau kita sudah berlutut memohon berkat dari Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita atau belum? Atau hanya sekedar lip service saja? Jadi kita bisa belajar lewat firman Tuhan dari Mazmur 67 ini. Dikatakan bahwa yang pertama, mintalah berkat itu kepada Allah. Di sini dikatakan, mari ayat yang kedua, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Di sini bagian yang kita lihat bahwa pemazmur meminta kepada Tuhan berkat itu. Karena apa? Berkat itu hanya datang dari Tuhan. Berkat bisa datang dari orang-orang di sekitar kita karena Tuhan yang menggerakkannya. Kita bisa bekerja siang malam, tetapi yang kita dapat itu saja. Tetapi kalau Tuhan memberkatinya, maka ada 60 kali lipat, 100 kali lipat karena Dia memberkatinya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, berkat harus diminta daripada Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita lihat ayat 7 dan 8a. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita pasti diberkati. Kita adalah anak-anaknya, kita pasti diberkati. Keyakinan kita itu membuat apa? Kita bertelut. Kita juga harus berkata baik, karena kita yakin, keyakinan kita bahwa Dia adalah Allah yang memberkati. Lalu yang ketiga, kita juga harus ingat, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita lihat ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Jadi ketika kita mendapatkan berkat, kepastian berkat itu, kita juga harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kadang kita hanya bisa menerima tetapi tidak bisa memberi. Tetapi lewat Mazmur 67 ini kita diingatkan bahwa kita bukan saja menerima, meminta, tetapi kita juga harus menyalurkan berkat Tuhan itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak yang terkasih, dari firman Tuhan ini mari kita belajar tentang arti dari berkat. Berkat itu adalah ketika kita berlutut, memohon, tetapi juga mengeluarkan dari perbendaharaan mulut bibir kita adalah kata-kata yang baik. Karena ketika
kita berkata baik, itulah berkat. Jadi ketika kita hadir sebagai Bapa, bukan kita senantiasa mau menghadirkan otoriter kita, tetapi kita harus berkata yang baik. Karena anak-anak kita perlu asupan energi di tengah kehidupan yang berat ini. Mereka membutuhkan kata-kata yang baik, bukan melecehkan, bukan meragukan, bukan kata-kata yang hanya menghina mereka, tetapi kata-kata yang menghibur, menguatkan, meneguhkan, itu berkat bagi mereka. Koreksi kembali kehidupan kita. Kita bisa mengatakan kepada orang lain, Tuhan memberkatimu. Kenapa kita tidak bisa untuk mengatakan kepada anak-anak kita bahwa Tuhan memberkatimu juga? Jadi mari kita koreksi. Sudahkah kita mengatakan kepada pasangan hidup kita, Tuhan memberkatimu? Atau kita hanya sibuk dengan orang lain, Tuhan memberkati mereka, tetapi orang yang sangat dekat dengan kita tidak pernah mendapat berkat kata-kata baik yang keluar dari mulut bibir kita. Yang kedua, kita juga harus yakin bahwa Allah adalah sumber berkat. Allah memberkati kita. Saudara-saudara yang terkasih, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saya kasih contoh. Apakah gaji kita cukup? Oh, gaji saya cukup sekali, Bu Pendeta. Tetapi Bapak-bapak yang terkasih, ketika kita bayar air, bayar listrik, bayar sekolah, kebutuhan hidup, apakah gaji kita cukup? Bagi yang tidak bekerja, kenapa kita masih makan nasi sampai sekarang? Itu karena apa? Karena Tuhan memberkati kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah sumber berkat. Dia memberkati kita. Persoalannya apakah kita yakin, seyakin-yakinnya beriman kepadanya bahwa Dia memberkati kita. Karena kita ingat burung di udara saja Dia siapkan makanan. Apalagi saudara dan saya, anak-anak yang dikasihinya, Dia memberkati kita. Kenapa kita panik? Kenapa? Karena paniknya kita mulai berkata-kata dengan sangat tidak manusiawi terhadap orang-orang di sekitar kita. Saudara dan saya harus yakin Tuhan memberkati kita. Yang ketiga, setelah saudara diberkati, bukankah seharusnya saudara menjadi saluran berkat bagi sesama kita? Saudara, ketika kita menjadi saluran berkat, maka orang-orang memuji dan memuja Allah. Maka orang menaikkan syukur kepada Allah. Maka mereka juga dapat memberkati yang lain lagi. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak yang terkasih, mari jangan menjadi bapak-bapak yang pelit, tetapi bapak-bapak yang memberkati orang-orang sekitarnya. Karena kalimat-kalimat yang keluar dari mulut bibir kita sangat meneguhkan orang-orang di sekitar kita. Keluarkanlah kata-kata yang baik. Tetapi kalau kita mengeluarkan kata-kata yang menghina, melecehkan, itu akan menjadi beban yang berat bagi mereka. Angkatlah beban itu dengan kata-kata yang memuji, menghibur, dan menguatkan. Sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang senantiasa diberkati. Karena ada Bapa yang bertelut, ada Bapa yang mengeluarkan kata-kata baik bagi seisi rumah tangganya. Tentu kata-kata yang bersumber pada firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku, mari kita naikkan pujian Gita Bakti 254 bait 1 dan 2. Apakah
jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah, suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, Tuhan adalah firman yang hidup, Tuhan adalah Tuhan dan Allah kami, sumber berkat dan kekuatan. Kami datang memohon Engkau menjamah mulut bibir kami, sehingga kata-kata berkat senantiasa ada dan senantiasa kami perkatakan, dan kami senantiasa berlutut juga di hadapan hadirat-Mu, memohon berkat dan bersedia menjadi saluran berkat, sehingga kami adalah Bapa-Bapa yang senantiasa diberkati. Sesederhana apapun yang kami lakukan, Tuhan tambah-tambahkan segala yang baik. Sesederhana apapun yang kami kerjakan, kami tahu di tangan Tuhan, Tuhan akan lipat gandakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ada berkat yang kami terima dari anak-anak kami, dari istri, dari pekerjaan kami. Tuhan tolong, sehingga kami juga dapat mengaturnya dengan baik, dan kami juga mampu untuk menjadi saluran berkat. Saat ini kami juga berdoa untuk kami sebagai bapak-bapak, pekerjaan yang kami lakukan di darat, di laut, Engkau juga mau jaga dan lindungi. Jarak yang memisahkan kami dari keluarga, Tuhan juga pertemukan dengan cara Tuhan, sehingga kami bersuka cita di dalamnya. Tuhan menjaga seisi rumah tangga kami, Tuhan membuat mereka bersyukur, dan berkat Tuhan senantiasa ada. Saat ini kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami sebagai ayah. Tuhan juga bentuk kami, sehingga kami juga bersyukur, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan juga memberikan kesehatan yang prima, Tuhan juga mampukan kami, sehingga kami dapat berdiri menjadi imam bagi seisi rumah tangga kami, membawa dalam doa yang bertelut di hadapan hadirat Tuhan. Saat ini kami terus membawa gereja-gereja Tuhan di muka bumi, di bawah denominasi apapun, yang melaksanakan ibadah secara streaming. Tuhan juga memberikan kuasa sehingga umat-Mu di muka bumi ini senantiasa kembali masuk di dalam memuji dan membesarkan nama-Mu. Semua keluarga senantiasa ada mesbah Tuhan di mana kami beribadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para medis, mereka yang terpapar virus corona. Kami juga berdoa untuk para peneliti, orang-orang masuk kategori sebagai ahli yang sedang meneliti untuk mendapatkan vaksin. Mari Tuhan, Tuhan juga berkati. Uji klinis yang sedang berlangsung, Tuhan juga tolong, sehingga boleh mendapatkan vaksin untuk menghalau virus corona pada saat ini. Kami terus memohon pertolongan Tuhan. Kami juga memohon Engkau berkati gereja GPB Rene, umat Tuhan mulai dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia. Kami juga memohon Engkau berkati, Engkau lindungi, sehingga badai sebesar apapun kami senantiasa bersyukur bahwa Tuhan memberkati kami di tengah-tengah badai besar ini. Kami juga memohon Engkau berkati anak-anak kami, ampuni dosa dan salah kami sebagai ayah ketika kami tidak meneguhkan mereka dengan kata-kata yang benar. Kami senantiasa menghina, merendahkan mereka. Engkau tolong, Engkau perbarui kehidupan kami. Remaja-remaja kami yang trauma,
atas kehidupan kami. Teladan tidak kami berikan, kata-kata kami mengandung kekerasan, pelecehan, Tuhan ampuni kami. Kami juga mohon Engkau berkati pemuda-pemuda kami. Mereka membutuhkan figur seorang ayah yang takut akan Tuhan. Tetapi kami begitu ragu akan penyertaan dan berkat-Mu. Engkau juga ampuni kami. Sehingga kami boleh menjadi ayah yang bertanggung jawab, ayah yang bersyukur. Dan Engkau memberkati dan melindungi kami semua. Tuhan, pada saat ini kami juga terus memohon, peganglah erat tangan kami, sehingga kehadiran kami sebagai ayah, seisi rumah tangga kami diberkati. Kehadiran kami boleh juga mengarahkan mereka, seisi rumah tangga kami dekat dan takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami juga memohon Engkau berkati tim musik, pemandu lagu, operator multimedia, Inforkom GPIB Rene. Kami juga berdoa untuk rencana pembinaan Pelkat, rencana peneguhan. Kami juga berdoa untuk perjamuan kudus di bulan Oktober. Semua kegiatan sekalipun lewat live streaming, kami percaya Tuhan memberkati kami. Gereja, umat Tuhan, pribadi lepas pribadi, sehingga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dengar sautilah doa kami ini Tuhan, kami alaskan hanya di dalam satu nama yang hebat, dahsyat, nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur Tuhan kaum Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Filipi pasal 4 ayatnya ke-19 yang menyatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Yesus Kristus. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 286 ayat 1 dan 2, bumi dan langit pujilah, dan apa yang seterusnya. Bumi dan langit pujilah, ya tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia, dan jalan-Nya tentu. Betapa kasih hikmat-Nya, rendah hati kita, Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Bapak, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik yang selalu memberikan kami kesempatan dan berkat yang berlimpah pada tiap hari. Saat ini kami bersukacita Tuhan, karena kami sudah memuji dan memuliakan nama dan mendengar firman menguatkan yang akan kehidupan kami. Dan sampai saat ini, kami sudah boleh diberikan kesempatan memberikan persembahan syukur kami. Walaupun kami yakin sangat sedikit sebagai berkat dan tujuan kepada kami, tapi kami yakin dan percaya
Tuhan pasti berkenan menerimanya. Untuk kembalikan kepada kami untuk kami pergunakan dalam pelebaran kerjaan menimpa bumi ini ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, kita tetap berdiri. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Kembalilah dalam aktivitas keseharian kita, dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman pada saat ini. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 400 bait 1 dan 2, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tinggal tetap dalam setiap keluarga, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.